Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Sari Sukesi, saya dari kelas manajemen 204. Saat ini saya ingin mempresentasikan ujian akhir semester tahun ajaran 2022-2023, mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Purbo Santoso SEMM CFM. Dan materi yang akan saya jabarkan adalah OJK dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama periode 2022 dan perkuat daya tahan serta integritas pada 2023. Kondisi pasar modal di Indonesia. Di tahun 2022, jumlah investor pasar modal telah mencapai 10,31 juta investor yang merupakan milestone baru bagi industri pasar modal. Dukungan kemudahan masyarakat mengakses instrumen pasar modal dan perluasan kanal distribusi terutama secara digital mendukung lonjakan pertumbuhan investor sebesar 37,68% year on year. Serta emiten baru tercatat sebanyak 71 emiten yang merupakan rekor tertinggi jumlah emiten baru. Indeks harga saham gabungan. Pasar saham hingga 30 Desember 2022 melemah ke level 6.850,62. Untuk IHSG tercatat menguat sebesar 4,09%. Penghimpunan dana dan emiten baru. Minat untuk menghimpun dana di pasar modal hingga 30 Desember 2022 masih terjaga tinggi, yaitu sebesar Rp267,73 triliun dengan emiten baru tercatat sebanyak 71 emiten yang merupakan rekor tertinggi jumlah emiten baru. Nilai aktiva bersih reksadana. Kinerja reksadana mengalami penurunan tercermin dari penurunan nilai NAB sebesar 1,47% di Rp504,62 triliun. Untuk kredit perbankan pada November 2022 tumbuh meningkat menjadi 11,16% year on year, utamanya ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh sebesar 13,15% year on year. Sementara kredit modal kerja dan konsumsi masing-masing tumbuh sebesar 11,27% dan 9,10%. Adapun secara MTM, nominal kredit perbankan naik sebesar Rp13,96 triliun menjadi Rp6.347,5 triliun. Untuk dana pihak ketiga, pada November 2022 tercatat tumbuh 8,78% year on year, utamanya didorong peningkatan tabungan dan deposito. Industri keuangan non-bank. Akumulasi pendapatan premi sektor asuransi selama periode Januari sampai dengan November 2022 mencapai Rp280,24 triliun atau tumbuh sebesar 0,44% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Nilai outstanding piutang pembiayaan tumbuh 12,96% year on year pada November 2022 menjadi sebesar Rp409,49 triliun. Sektor dana pensiun tercatat mengalami pertumbuhan aset sebesar 5,06% year on year dengan nilai aset mencapai Rp341,87 triliun. Kerja fintech peer-to-peer lending pada November 2022 masih mencatatkan pertumbuhan dengan outstanding pembiayaan tumbuh sebesar 72,7% year on year dan meningkat sebesar 0,96 triliun dibandingkan posisi per Oktober 2022 menjadi Rp50,30 triliun. Kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022 dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat ketahanan industri jasa keuangan, dan meningkatkan dukungan sektor keuangan dalam pemulihan perekonomian nasional, OJK telah mengambil beberapa kebijakan antisipatif dan terukur di 2002. Kebijakan tersebut meliputi area kunci yang terdiri dari mitigasi peningkatan risiko eksternal terhadap stabilitas sektor jasa keuangan, kebijakan mendukung pemulihan perekonomian nasional, penguatan infrastruktur sektor jasa keuangan,
penguatan pengawasan, serta integritas pasar dan sektor keuangan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta penguatan perlindungan konsumen, upaya enforcement atau penegakan hukum, peningkatan governance di sektor keuangan, serta dukungan terhadap inovasi keuangan digital. Program edukasi dan perlindungan konsumen dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas keuangan, OJK berkomitmen untuk terus melaksanakan program edukasi keuangan secara masif, baik secara tatap muka offline maupun daring online, melalui Learning Management System atau LMS dan media sosial. Sepanjang tahun 2022, OJK telah melaksanakan 1.897 edukasi keuangan yang menjangkau 9,1 juta orang peserta. Selain itu, Sikapi Uangmu sebagai saluran media komunikasi berupa mini site dan aplikasi yang khusus menginformasikan konten terkait edukasi keuangan kepada masyarakat secara digital. Telah mempublikasikan konten edukasi keuangan sebanyak 404 konten dengan jumlah pengunjung sebanyak 2, juta viewers. Edukasi keuangan juga dilakukan melalui talk show radio sebanyak 84 kali, program Gebir Safari Ramadan, kegiatan literasi keuangan Indonesia, kegiatan literasi keuangan Indonesia terdepan atau Light It, Pekan Investor Dunia, serta serangkaian kegiatan Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah atau Sakinah. Sementara di sisi peningkatan inklusi keuangan, program Bulan Inklusi Keuangan di Oktober 2022 telah berhasil mencatatkan pencapaian pembukaan rekening sebanyak 7 juta rekening atau akun produk LJK. OJK juga terus mengoptimalkan peran 482 tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD yang tersebar di 34 provinsi dan 448 kabupaten atau kota sepanjang tahun 2022. TPAKD telah melaksanakan 1.360 program kerja, yaitu antara lain program kredit pembiayaan melawan rentenir yang telah menjangkau 984.000 debitur dengan nilai penyaluran 25,6 triliun rupiah, program Satu Rekening Satu Pelajar atau Kejar yang menjangkau 52,4 juta rekening dengan total nominal 29,2 triliun rupiah, program Simpanan Mahasiswa dan Pemuda atau SIPDA dengan total 584 triliun rupiah, rekening dengan nilai nominal 1,8 triliun rupiah, dan program bisnis matching lainnya. Sementara itu, sampai 30 Desember 2022, OJK telah menerima 315.783 layanan, termasuk 14.764 pengaduan, 92 pengaduan berindikasi pelanggaran, dan 3.018 sengketa yang masuk ke dalam LAPS SJK. Dari pengaduan tersebut, sebanyak 7.419 merupakan pengaduan sektor perbankan, 7.252 merupakan pengaduan sektor INKB, dan sisanya merupakan layanan sektor pasar modal. OJK telah menindaklanjuti pengaduan tersebut dan tercatat 13.332 dari pengaduan tersebut telah terselesaikan. Sepanjang Januari sampai September 2022, OJK juga telah memantau 17.960 iklan sektor jasa keuangan dan menemukan 426 iklan yang melanggar ketentuan yang berlaku. Dalam kaitan ini, OJK telah mengeluarkan surat pembinaan dan perintah penghentian pencantuman materi iklan kepada PUJK yang materi iklannya belum sesuai dengan ketentuan. Dari infografis ini dapat kita simpulkan, OJK akan terus mencermati perkembangan perekonomian dan sektor keuangan di 2023, terutama terkait dampak berakhirnya pandemi COVID-19 di Indonesia. Implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK,
serta dimulainya tahapan pemilihan umum. Dalam kaitan itu, OJK akan mempersiapkan respon kebijakan yang terukur dan tepat waktu untuk merespon perkembangan isu-isu strategis tersebut. Dengan berbagai langkah kebijakan yang diambil dan didukung dengan sinergi OJK bersama para pemangku kepentingan terkait serta perkembangan yang baik di 2022 yang baru dilewati, OJK optimis sektor jasa keuangan mampu berdaya tahan dalam menghadapi tantangan ke depan dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan tetap terjaga, sehingga dapat memberikan manfaat lebih luas lagi bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Demikian presentasi UAS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.